Seandainya Anda berdiri di sebuah pasar di tahun 2030, ketika harga-harga melambung tak terkendali, uang kertas seolah tak lagi punya daya, dan orang-orang mulai menoleh pada benda yang selama ribuan tahun dipercaya sebagai penyelamat, emas. Logam kuning ini, yang berkilau tenang di balik kaca etalase, mendadak menjadi lebih berharga daripada setumpuk lembaran rupiah yang Anda genggam. Bayangkan suasana itu. Orang-orang rela menukar kendaraan, rumah, bahkan hasil panen mereka hanya untuk mendapatkan secuil emas. Mengapa? Karena emas selalu punya cara untuk bertahan di tengah krisis, menolak tunduk pada inflasi, dan menyimpan nilai ketika sistem ekonomi goyah. Emas bukan sekadar benda mati. Ia adalah saksi peradaban, dari kerajaan Mesir kuno hingga era digital saat ini. Ia menjadi simbol kekayaan, ketahanan, dan keyakinan. Setiap krisis global, dari perang dunia, resesi, hingga pandemi, emas selalu muncul sebagai pelindung terakhir. Tahukah Anda, bahkan bank sentral di berbagai negara yang memiliki cadangan dolar atau mata uang besar lain, tetap menumpuk emas sebagai benteng terakhir? Itulah mengapa emas tidak pernah usang, tidak pernah ditinggalkan, dan selalu menjadi jawaban saat ketidakpastian menyelimuti dunia. Namun pertanyaannya, apakah Anda sudah benar-benar menyiapkan emas untuk krisis 2030? Jangan hanya membayangkan bahwa logam itu ada di lemari besi bank besar. Jangan hanya berasumsi bahwa nilainya akan naik begitu saja tanpa Anda terlibat. Menyimpan emas berarti menyiapkan diri, menabung dengan sabar, menukar sedikit demi sedikit dari penghasilan hari ini menjadi harta yang bisa menyelamatkan hari tua Anda. Di tahun 2030 nanti, Anda mungkin tidak butuh banyak emas untuk merasa aman, tapi Anda butuh cukup untuk bertahan. Beberapa gram yang dikumpulkan sejak sekarang bisa menjadi pondasi di masa depan. Masalahnya, banyak orang yang menunda, menunggu harga turun, menunggu situasi stabil, padahal emas tidak menunggu siapapun. Ia berjalan dalam ritme dunia, naik turun, namun selalu menuju ke atas dalam jangka panjang. Dan disinilah letak rahasia pentingnya. Mereka yang mulai lebih awal, dengan disiplin kecil tapi konsisten, akan tiba di garis akhir dengan rasa lega. Sedangkan mereka yang menunda, hanya bisa menyesali mengapa tidak memulai lebih cepat. Tapi bagaimana cara memastikan emas yang kita simpan benar-benar bisa menjadi penyelamat, bukan justru beban di masa depan? Disitulah perjalanan kita berlanjut. Menyingkap cara-cara cerdas menyiapkan emas sebelum badai 2030 benar-benar tiba. Bayangkan suatu hari, Anda membuka laci kecil di rumah, dan di dalamnya tersimpan kotak sederhana berisi emas batangan, koin, atau perhiasan yang Anda kumpulkan sedikit demi sedikit. Benda itu mungkin tampak kecil, ringan, bahkan seolah biasa saja, tapi sesungguhnya, ia menyimpan nilai yang mampu menahan guncangan. Inilah alasan mengapa persiapan emas harus dimulai sejak dini, bukan menunggu saat genting. Menyimpan emas bukan sekadar membeli lalu menaruhnya. Ada strategi yang perlu dipahami. Pertama, tentukan tujuan. Apakah emas itu untuk jangka panjang, sebagai benteng menghadapi inflasi, ataukah untuk kebutuhan menengah, seperti biaya darurat? Tujuan akan menentukan bentuk emas yang Anda pilih. Emas batangan lebih cocok untuk investasi jangka panjang, sementara perhiasan bisa lebih fleksibel untuk kebutuhan cepat, meskipun sering tergerus biaya pembuatan. Tahukah Anda, salah satu kekuatan emas adalah likuiditasnya? Hampir dimanapun Anda berada, emas selalu bisa ditukar kembali menjadi uang, atau barang yang Anda butuhkan. Namun, di balik itu ada jebakan yang sering tidak disadari. Membeli emas di tempat yang tidak resmi, tanpa sertifikat, hanya karena harganya sedikit lebih murah. Padahal, tanpa bukti keaslian, emas bisa kehilangan nilai ketika Anda benar-benar butuh melepasnya. Maka, disiplinlah membeli dari sumber terpercaya, simpan sertifikatnya, dan rawat emas Anda seperti aset berharga yang memang ia adalah. Jangan terbuai pada kilauan semata, sebab emas adalah tentang kepastian, bukan sekadar tampilan. Seiring waktu, Anda juga akan menyadari bahwa menabung emas bukan perlombaan cepat, melainkan maraton panjang. Menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan bulanan, meski hanya setengah gram atau 1 gram, akan lebih berarti daripada menunggu hingga punya uang besar. Karena waktu adalah sekutu terbaik bagi mereka yang sabar. Dan ketika orang lain sibuk mencari cara baru untuk melawan inflasi, Anda bisa tersenyum, karena sudah lebih dulu memeluk strategi paling tua dan paling kokoh di dunia. Namun, satu hal yang sering dilupakan adalah,
emas hanyalah alat, bukan tujuan. Ia bisa menjaga nilai, tapi bagaimana Anda mengelolanya, kapan menjual, kapan menahan, disitulah seni sesungguhnya. Apakah Anda sudah siap belajar bagaimana menjaga keseimbangan antara menabung emas dan tetap menjalani hidup sehari-hari? Karena setelah ini, kita akan melihat sisi lain, risiko, tantangan, dan cara menghindari kesalahan yang justru membuat emas tak lagi jadi pelindung, melainkan jebakan. Tahukah Anda, banyak orang bersemangat membeli emas, tapi lupa bahwa di balik kilauannya tersimpan jebakan yang bisa merugikan. Persiapan emas untuk krisis 2030 tidak cukup hanya dengan menimbun, melainkan juga memahami risiko dan cara menghindarinya. Karena salah langkah sedikit saja, emas yang seharusnya menjadi penyelamat bisa berubah menjadi beban. Bayangkan seseorang membeli emas dalam jumlah besar sekaligus, hanya karena takut ketinggalan momen. Saat harga turun tajam dalam jangka pendek, panik pun melanda, dan emas itu dijual kembali dengan rugi. Padahal jika ia sabar, emas akan kembali naik nilainya dalam jangka panjang. Disinilah letak kesalahan umum, terlalu terburu-buru, tanpa strategi. Kesalahan lain adalah menyimpan emas tanpa perencanaan keamanan. Banyak yang menganggap menaruh emas di rumah sudah cukup. Tapi seandainya terjadi pencurian, kebakaran, atau sekadar lupa di mana disimpan, emas bisa hilang begitu saja. Maka penting untuk memikirkan tempat penyimpanan yang aman. Apakah di brankas rumah yang kuat, atau di layanan safe deposit box di bank. Ada pula yang terjebak pada perhiasan emas berlebihan. Membeli cincin, gelang, atau kalung dengan desain mewah, berharap nilainya akan sama seperti emas batangan. Padahal harga perhiasan terpotong biaya pembuatan dan tren mode, sehingga ketika dijual kembali seringkali nilainya lebih rendah. Emas perhiasan sebaiknya dilihat sebagai pelengkap, bukan inti dari strategi. Dan jangan lupakan risiko penipuan. Di era digital, iklan emas palsu marak beredar. Tawaran harga miring, transaksi cepat tanpa sertifikat, atau investasi bodong berkedok emas, semuanya bisa menggerus tabungan. Maka, satu hal yang tak boleh ditawar adalah kehati-hatian. Pastikan setiap gram emas yang Anda pegang benar-benar asli dan bersertifikat. Namun, meski ada risiko, jangan biarkan ketakutan membuat Anda berhenti. Justru dengan memahami sisi gelap ini, Anda bisa melangkah lebih yakin. Emas tetaplah salah satu aset paling tahan banting di dunia. Hanya saja butuh kebijaksanaan untuk menjadikannya pelindung sejati. Kini, pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana cara memastikan emas yang Anda tabung bisa bertumbuh seiring waktu, bukan hanya berhenti sebagai benda pasif yang diam di laci? Karena emas yang bijak bukan hanya disimpan, tetapi juga dikelola dengan strategi yang tepat. Dan disitulah rahasia berikutnya akan kita buka, tentang bagaimana menjadikan emas bukan sekadar tabungan mati, tapi juga fondasi kokoh untuk menghadapi badai 2030. Bayangkan Anda duduk di sebuah ruangan tenang. Di depan Anda ada tumpukan kecil emas batangan, rapi dan berkilau, seolah menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Di saat itulah Anda sadar, emas bukan sekadar benda yang diam, ia bisa menjadi fondasi strategi keuangan, jika Anda tahu cara mengelolanya. Menyimpan emas tanpa arah hanya akan membuatnya tidur panjang, sementara dunia di luar sana terus bergerak. Tahukah Anda, salah satu cara terbaik mempersiapkan emas untuk krisis 2030 adalah dengan menempatkannya sebagai bagian dari portofolio, bukan satu-satunya harta. Artinya, emas harus melengkapi, bukan menggantikan segalanya. Ketika uang tunai tergerus inflasi, emas menjaga nilainya. Namun ketika Anda butuh likuiditas cepat, kombinasi aset lain tetap diperlukan. Dengan keseimbangan ini, emas akan bekerja sebagai penopang, bukan beban. Strategi sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan target porsi emas dari total tabungan. Misalnya, 10 hingga 20%, tergantung pada seberapa besar Anda ingin melindungi diri dari guncangan. Dengan begitu, emas menjadi pagar, bukan tembok yang menutup seluruh jalan. Selain itu, penting pula untuk memilih bentuk emas sesuai fungsi. Emas batangan kecil memberi fleksibilitas saat Anda butuh menjual sebagian, sementara emas batangan besar lebih efisien jika Anda menabung untuk jangka panjang. Perhiasan bisa menjadi cadangan darurat, tapi jangan dijadikan andalan utama. Yang menarik, kini emas juga hadir dalam bentuk digital. Anda bisa membeli emas lewat aplikasi resmi, disimpan dalam bentuk saldo, dan dicetak kapan saja menjadi fisik. Fitur ini memudahkan,
terutama bagi yang tidak ingin repot menyimpan di rumah. Tapi tetaplah bijak. Pilih platform yang terpercaya, yang memiliki izin resmi, dan jelas mekanisme pencairannya. Dengan langkah-langkah kecil ini, emas tidak hanya diam, tapi ikut bergerak seiring kebutuhan Anda. Ia menjadi benteng, sekaligus jembatan menuju masa depan. Namun, di balik strategi ada satu pertanyaan penting yang sering luput. Bagaimana memastikan emas yang Anda siapkan hari ini benar-benar akan berguna ketika krisis 2030 datang? Karena menyimpan emas saja tidak cukup. Anda juga perlu menyiapkan mental, perencanaan keluarga, dan keberanian mengambil keputusan tepat di waktu yang genting. Dan di sanalah kita akan masuk lebih dalam pada makna sejati memiliki emas, bukan hanya sebagai logam, tapi sebagai penopang hidup ketika dunia berguncang hebat. Seandainya dunia di tahun 2030 tiba-tiba dilanda badai ekonomi, harga bahan pokok melonjak, pekerjaan makin langka, dan uang kertas seperti kehilangan makna, apa yang akan Anda lakukan? Dalam keadaan itu, emas bukan lagi sekadar simpanan, melainkan benteng terakhir yang menjaga keluarga Anda tetap bisa makan, tetap bisa bertahan, dan tetap bisa melangkah maju. Emas adalah bahasa universal. Di negara manapun, dalam keadaan apapun, ia tetap dihargai. Tidak peduli apakah dunia sedang krisis energi, geopolitik, atau keuangan, emas selalu menemukan jalannya untuk diperdagangkan. Disinilah letak kekuatan emas yang sesungguhnya. Ia bukan sekadar investasi, tapi alat untuk bertahan hidup. Bayangkan saat orang-orang kebingungan, sebagian mencari pinjaman, sebagian lagi melepas aset dengan harga murah, Anda bisa menukar sebagian emas kecil yang Anda miliki untuk membeli beras, obat, atau kebutuhan sehari-hari. Emas yang Anda tabung sejak lama tiba-tiba berubah wujud menjadi pelindung nyata. Namun, lebih dari sekadar penyelamat darurat, emas juga punya peran penting menjaga warisan. Ia bisa diturunkan ke anak cucu, menjadi simbol ketahanan keluarga di tengah badai zaman. Nilainya mungkin naik turun di pasar, tapi nilainya dalam menjaga keberlangsungan hidup tidak pernah goyah. Tahukah Anda, banyak keluarga besar di dunia yang tetap kokoh karena punya cadangan emas yang diwariskan turun-temurun. Bukan jumlahnya yang besar, tapi kebiasaan kecil menabung emas secara konsisten yang membuat mereka mampu melewati generasi demi generasi. Dan disinilah pelajaran terakhir yang paling penting. Emas hanya akan benar-benar bermakna jika Anda menggunakannya dengan bijak. Jangan terlalu cepat menjualnya, hanya karena tergoda keuntungan singkat. Jangan pula menyimpannya tanpa tujuan, hingga akhirnya tak sempat digunakan ketika sangat dibutuhkan. Emas harus menjadi bagian dari rencana hidup, bukan sekadar koleksi. Kini, ketika Anda sudah memahami semua sisi emas, dari kilau yang memikat, risiko yang tersembunyi, hingga peran besar dalam krisis, pertanyaan itu kembali muncul. Apakah Anda sudah mulai menyiapkan diri, atau masih menunda dengan alasan menunggu waktu yang tepat? Karena satu hal yang pasti, krisis tidak pernah menunggu kesiapan kita. Dan emas hanya bisa melindungi mereka yang sudah lebih dulu menyiapkan.